3 jam saya berdiri di bawah kanopi sebuah minimarket yang sudah tutup, menahan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Suami saya berjanji menjemput. Ia bilang bannya bocor di tol. Lalu sebuah foto masuk ke ponsel saya. Di foto itu, suami saya sedang memeluk pinggang seorang perempuan di sebuah bar. Perempuan itu adalah sahabat saya sendiri. Orang yang saya percaya lebih dari siapapun. Malam itu, saya tidak menangis lama. Saya seorang akuntan. Dan suami saya Lupa satu hal. Seluruh keuangan keluarga ini ada di tangan saya. Pengkhianatan ini akan saya balas sampai mereka kehilangan segalanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang pria bernama Raka. Orang bilang hidup saya nyaris sempurna. Rumah 2 lantai di Bintaro, mobil di garasi, suami dengan jabatan manajer pemasaran. Tapi tidak ada yang tahu, semua angka di balik rumah tangga ini saya yang menjaganya. Setiap rupiah masuk dan keluar lewat tangan saya. Malam itu langit Jakarta runtuh oleh hujan. Saya baru pulang dari menutup pembukuan klien di pinggiran Tangerang. Di tengah jalan yang sepi, mesin mobil saya mati mendadak. Lampu dashboard berkedip, lalu padam total. Saya mencoba menyalakannya berkali-kali. Mesinnya hanya batuk, lalu diam. Hujan turun semakin deras. Jalanan kosong. Hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas cepat, mencipratkan air ke trotoar. Orang pertama yang saya hubungi, tentu saja Raka. Suami yang 8 tahun lalu berjanji akan melindungi saya dalam keadaan apapun. Saya menelepon dengan tangan yang gemetar kedinginan. Di seberang sana, suaranya terdengar begitu meyakinkan. Raka berkata cepat, "Tunggu di tempat yang teduh, sayang. Jangan kemana-mana, mobilmu biar besok diurus derek. Aku jemput kamu sekarang juga." Kalimat itu sempat menghangatkan hati saya di tengah badai. Saya menuruti katanya. Dengan susah payah, dibantu seorang tukang ojek yang kebetulan lewat. Saya mendorong mobil ke pinggir jalan. Lalu saya berjalan menembus hujan menuju sebuah minimarket yang sudah tutup. Satu-satunya tempat berteduh yang saya temukan. Saya berdiri di sana, menatap ke arah jalan raya, berharap melihat lampu mobil suami saya menembus tirai hujan. 1 jam berlalu, tidak ada siapa-siapa. Baterai ponsel saya tinggal belasan persen. Saya menelpon lagi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru tersambung setelah nada dering yang panjang. "Halo," suaranya terdengar samar. "Kamu di mana?" "Mas, aku sudah kedinginan di sini." "Jalanan sepi sekali," tanya saya dengan suara bergetar. "Maaf, sayang." "Maaf banget, ban mobilku bocor parah di tol. Aku lagi nunggu petugas ganti ban serep. Kamu sabar sedikit, ya. Cari tempat yang aman. Sebentar lagi aku pasti sampai," jawab Raka. Suaranya terdengar sedikit terengah. Ada suara bising samar di latar belakang, suara musik, dan tawa orang banyak. Tapi saat itu, rasa iba justru yang menyergap saya. Ya ampun. "Mas, ya sudah. Hati-hati. Aku tunggu di sini. Jangan terburu-buru kalau hujannya masih deras," balas saya. Telepon ditutup. Saya kembali memeluk lutut, mencari kehangatan dari tubuh saya sendiri. Saya sama sekali tidak menaruh curiga. Saya justru membayangkan Raka basah kuyup di pinggir tol, bersusah payah mengganti ban demi menjemput istrinya. Saya bahkan merasa bersalah karena merepotkannya malam-malam begini. Tepat saat jam di ponsel saya menunjukkan 2 jam sejak saya tiba di tempat ini, sebuah notifikasi masuk. Pesan itu dari Sekar, sahabat saya sejak bangku kuliah. Sekar perempuan yang gemar menghabiskan akhir pekan di kafe dan tempat hiburan di pusat kota. Tumben sekali, Sekar mengirim pesan selarut ini, pikir saya. Dengan jari yang kaku, saya membuka pesannya. Sekar tidak mengirim sapaan. Ia langsung mengirim sebuah foto, lalu menyusul 1 kalimat pendek yang membuat darah di sekujur tubuh saya seakan berhenti mengalir. "Nin, ini suamimu, kan? Dia lagi sama siapa?"
Saya mengernyitkan dahi. Saya memperbesar foto itu. Kualitasnya sedikit buram. Diambil dari kejauhan, di bawah cahaya neon yang remang. Tapi siluet pria di dalam foto itu sangat tidak asing. Kemeja biru tua dengan garis halus di kerahnya. Itu kemeja yang saya setrika sendiri pagi tadi. Potongan rambutnya. Jam tangan perak di pergelangan kirinya. Postur tubuhnya yang tinggi tegak. Tidak salah lagi, pria di foto itu adalah Raka. Suami yang setengah jam lalu berkata bannya bocor di tol. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman saya. Jantung saya berdetak sampai menyakiti tulang rusuk. Lalu mata saya jatuh ke sosok perempuan dalam pelukan suami saya. Raka merangkul erat pinggang perempuan itu dari belakang. Perempuan itu menyandarkan kepala dengan manja ke dadanya. Gaun malamnya merah menyala. Saya memperbesar bagian wajahnya, dan tubuh saya membeku. Wajah itu, lesung pipi di sebelah kiri, tahi lalat kecil di bawah alis. Wajah yang ribuan kali tersenyum di seberang meja kafe saat kami bercerita tentang hidup. Itu wajah Sekar. Bukan, itu bukan Sekar yang mengirim pesan. Sekar yang mengirim pesan adalah Sekar yang lain. Teman kuliah saya yang baik. Perempuan dalam foto itu adalah Maya. Maya, rekan kerja saya di kantor. Maya, yang setiap hari duduk 2 meja dari saya. Maya, yang saya anggap seperti adik sendiri. Tuhan, ini tidak mungkin. Saya terus bergumam sendiri, seperti orang gila di bawah hujan. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangan saya. Saya mengusap layar dengan kasar, berharap gambar itu berubah. Berharap itu hanya 2 orang asing yang kebetulan mirip. Tapi semakin saya menatapnya, kenyataan itu semakin menampar saya. Itu memang Maya, perempuan yang 3 tahun lalu masuk ke divisi saya sebagai anak magang. Saya yang mengajarinya membuat laporan. Saya yang merekomendasikannya agar diangkat menjadi pegawai tetap. Saya yang meminjamkan uang saat ibunya sakit. Saya bahkan pernah membelanya di depan atasan ketika ia melakukan kesalahan besar. Dan inilah balasannya. Ia berdandan menor, pergi ke klub malam, dan berada dalam pelukan suami saya. Sementara saya menggigil di pinggir jalan seperti orang bodoh selama 2 jam penuh. Rasa dingin yang menggigilkan, tubuh saya lenyap seketika. Terbakar oleh amarah yang luar biasa. Kepala saya terasa mau pecah. Kebohongan macam apa yang sedang mereka mainkan di belakang saya? Raka membiarkan saya kedinginan, menunggu seperti orang dungu. Sementara ia bersenang-senang menghamburkan uang bersama bawahan saya sendiri. Saya membalas pesan Sekar dengan tangan yang gemetar. Terima kasih, Sekar. Tolong jangan beritahu siapapun dulu. Biar aku yang urus. Setelah itu saya mematikan ponsel dan memasukkannya ke saku. Tangis saya pecah bersamaan dengan hujan yang semakin lebat. Saya menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib yang begitu menyedihkan. Dikhianati oleh pria yang saya cintai, dan ditikam dari belakang oleh perempuan yang saya besarkan karirnya dengan tangan saya sendiri. Namun tangis itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit menumpahkan rasa sakit, saya mengusap air mata dengan punggung tangan. Saya berdiri. Hati saya kini telah mengerah seperti batu. Saya melambaikan tangan ke arah sebuah taksi yang melintas pelan di tengah hujan. Saya masuk dengan pakaian basah kuyup. Sopir sempat bertanya kemana tujuan saya. Dengan nada khawatir, melihat kondisi saya yang berantakan. Saya hanya menyebut alamat rumah dengan suara yang sangat dingin. Sepanjang perjalanan pulang, saya menatap kosong keluar jendela. Pikiran saya berpacu cepat, bukan lagi memikirkan bagaimana cara menangis, tapi memikirkan bagaimana cara membuat mereka membayar. Sesampai di rumah, saya tidak menyalakan lampu ruang tamu. Saya duduk di kegelapan, masih dengan pakaian basah, dan membiarkan tubuh saya menggigil. Tapi pikiran saya justru semakin jernih, dingin, tajam seperti pisau yang baru diasah. Saya membuka laptop. Di layar, terbentang seluruh peta keuangan rumah tangga kami. Inilah yang Raka tidak pernah ia mengerti tentang saya. Selama 8 tahun, ia menyerahkan semua urusan uang kepada saya. Ia bilang, ia tidak punya waktu. Kepalanya penuh dengan strategi pemasaran. Ia bahkan dengan bangga berkata pada teman-temannya bahwa istrinya adalah Menteri Keuangan Keluarga. Ia tidak tahu bahwa Menteri Keuangan
jika dikhianati. Bisa menjadi seorang algojo. Mari saya jelaskan satu persatu, supaya kalian paham betapa rapuhnya kerajaan yang ia banggakan itu. Rumah 2 lantai di Bintaro yang ia pamerkan ke setiap tamu. Sertifikatnya atas nama saya. Bukan karena Raka baik hati, tapi karena 8 tahun lalu, saat kami membeli rumah itu, Raka sedang terlilit utang kartu kredit. Atas saran saya, agar rumah aman dari sitaan, sertifikat dibuat atas nama saya dan cicilannya. Hampir seluruhnya dibayar dari gaji saya sebagai akuntan. Rekening bersama, tempat kami menyimpan tabungan. Sayalah pemegang otorisasi utamanya. Bahkan kartu kredit tambahan yang sering Raka pakai untuk mentraktir kolega. Kartu itu turunan dari rekening yang saya kendalikan. Saya bisa mencabut otorisasinya kapan saja, hanya dengan satu panggilan ke bank. Saya menutup laptop. Di luar, hujan mulai reda. Saya tidak akan bertindak terburu-buru. Orang yang marah dan berteriak hanya akan kalah. Saya akan diam. Saya akan tersenyum. Dan sementara mereka mengira saya tidak tahu apa-apa, saya akan mengumpulkan setiap bukti, lalu menyusun setiap langkah, sampai jaring itu mengunci leher mereka sendiri. Pintu depan terbuka hampir pukul 3 dini hari. Raka masuk dengan langkah yang sedikit limbung dan bau parfum perempuan yang tidak saya kenal. Ia kaget melihat saya masih terjaga. Loh, kamu sudah di rumah? Kok bisa? Aku tadi nyariin kamu di halte, tapi kamu gak ada, kata Raka. Berusaha terdengar khawatir. Saya menatapnya. Lalu, saya tersenyum. Iya, Mas. Tadi aku nelpon kamu, lama nggak diangkat. Jadi, aku naik taksi saja. Kasihan kamu. Ya, harus ganti ban di tol malam-malam begini. Sudah, istirahat saja. Besok pagi, aku buatkan sarapan. Jawab saya dengan suara yang selembut mungkin. Raka tampak lega. Ia bahkan mencium kening saya dengan bibir yang masih menyimpan jejak perselingkuhan. Saya tidak menarik diri. Saya menahan mual saya, karena malam itu saya sudah memutuskan satu hal. Raka tidak boleh tahu bahwa saya tahu. Belum saatnya. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Saya menggoreng telur, menyeduh kopi, dan menata semuanya di meja seperti istri yang paling berbakti. Raka makan dengan lahap. Maya, lewat pesan singkat di grup kantor, mengabari bahwa ia akan datang terlambat. Saya membalas dengan ramah. Santai saja, Maya. Hati-hati di jalan, di kantor. Hari itu Maya datang dengan wajah berseri. Ia membawakan saya secangkir kopi kesukaan saya. Seperti biasa. Mbak Nin, ini kopinya. Mbak kelihatan capek. Semalam begadang, ya, katanya manis. Saya menerima kopi itu sambil tersenyum. Iya. Maya, semalam aku begadang. Banyak yang harus aku kerjakan. Saya tidak berbohong. Saya memang begadang. Tapi bukan untuk pekerjaan kantor. Di balik layar komputer saya, sebuah folder baru telah saya buat. Namanya hanya 1 huruf, agar tidak menarik perhatian. Di dalamnya, saya mulai menyimpan tangkapan layar pertama. Foto dari Sekar. Itu adalah bukti nomor 1. Saya tahu, apa yang saya lakukan mungkin terdengar dingin bagi sebagian orang. Banyak yang akan berkata, kenapa tidak langsung saja menghadapinya, menamparnya, menggugatnya seketika. Tapi saya bukan perempuan yang bertindak karena emosi sesaat. Saya tahu, jika saya bergerak terlalu cepat, Raka yang licik akan punya waktu untuk menyembunyikan aset, memutarbalikan fakta. Bahkan mungkin membalikan keadaan dan menjadikan saya pihak yang bersalah. Pria seperti dia pandai bicara. Ia bisa membuat hitam menjadi putih. Maka satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan permainan yang lebih sabar, lebih teliti, dan lebih dingin daripada dirinya. Saya harus menunggu sampai setiap pintu pelarian baginya tertutup rapat. Hari-hari berikutnya saya jalani dengan 2 wajah. Di rumah, saya istri yang penuh perhatian. Di kantor, saya atasan yang ramah pada Maya. Tapi di balik kedua topeng itu, saya bekerja seperti seorang auditor yang sedang membongkar penggelapan terbesar dalam hidupnya. Bukti kedua datang dari mutasi rekening. Suatu malam, saat Raka tertidur, saya membuka aplikasi bank di ponselnya. Kode pengamannya
masih tanggal lahir saya. Begitu yakinnya ia bahwa saya tidak akan pernah curiga. Di sana, saya menemukan jejak yang sangat rapi. Transfer ke sebuah butik mahal. Pembayaran kamar hotel di akhir pekan saat ia bilang sedang dinas keluar kota. Tagihan restoran yang nilainya bisa untuk makan keluarga sebulan. Semuanya dari rekening yang ia kira hanya miliknya. Padahal saya memiliki akses penuh ke riwayatnya. Saya memotret setiap transaksi. Saya mencatat tanggalnya. Saya menyusunnya rapi seperti laporan audit. Folder satu huruf di komputer saya semakin tebal. Bukti ketiga adalah percakapan mereka. Saya tidak perlu mencuri ponsel Raka lagi. Suatu sore, Maya meninggalkan ponselnya di meja saat ke toilet. Layarnya menyala. Sebuah pesan dari kontak bernama Sayangku M muncul di sana. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya memotret layar itu dari ponsel saya sendiri. Isinya sudah cukup membuat siapapun muntah. Mereka membicarakan rencana untuk masa depan. Masa depan yang di dalamnya tidak ada saya. Lalu datang bukti keempat yang membuat saya hampir kehilangan kendali. Maya, dengan wajah polosnya, masuk ke ruangan saya suatu pagi. Ia meminta saya merekomendasikan kenaikan jabatannya menjadi supervisor. Ia bahkan berkata, "Mbak Nin kan yang paling tahu kemampuan aku. Aku percaya sama Mbak." Saya menatap perempuan itu lama. Lalu, saya tersenyum dan berkata, "Tentu. Maya, kamu memang pantas. Akan aku usahakan." Hari itu saya belajar bahwa membalas dendam paling pedih adalah dengan tetap tersenyum di depan musuh yang merasa menang. Bukti kelima, mengubah segalanya. Suatu malam, Raka mengajak saya bicara serius. Ia bilang ada peluang investasi properti yang sangat bagus. Sebuah apartemen di pusat kota. Ia memang ingin saya menjual sebagian saham investasi kami untuk membelinya. "Ini buat masa depan kita, Min. Percaya sama aku," katanya. Saya mengangguk pelan. Tapi malam itu juga, saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apartemen itu bukan untuk kami. Apartemen itu untuk Maya. Ia sedang berusaha memindahkan harta kami ke sarang barunya. Di depan mata saya sendiri. Saya tidak menolak. Saya berkata akan memikirkannya. Lalu, keesokan harinya, saya melakukan langkah pertama yang nyata. Saya mengambil cuti dan menemui seorang pengacara perceraian terbaik yang bisa saya bayar. Namanya Bularas. Saya membentangkan semua bukti di mejanya. Foto, mutasi rekening, tangkapan layar percakapan. Bularas menatap saya dan berkata, "Ibu sudah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Dengan bukti seperti ini, posisi ibu sangat kuat. Tapi kita harus bergerak diam-diam sampai semuanya terkunci." Saya mengangguk. Diam-diam adalah keahlian saya. Bukti keenam datang tanpa saya cari di kantor. Maya mulai berubah karena merasa dekat dengan suami atasannya. Ia menjadi sombong. Suatu hari, di depan rekan-rekan lain, ia menyindir saya. "Ada loh, orang yang sibuk kerja sampai lupa ngurus rumah tangga. Pantas saja suaminya cari hiburan di luar." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya hanya menutup laptop, berdiri, dan berkata dengan tenang, "Kamu benar, Maya. Suami memang bisa cari hiburan di luar, tapi rumah dan semua isinya selalu kembali kepada pemilik yang sah." Saya berjalan keluar tanpa menoleh. Maya tidak mengerti maksud kalimat saya, tapi ia akan mengerti sebentar lagi. Sementara mereka semakin lengah, saya bergerak semakin cepat setiap bulan. Dengan alasan diversifikasi investasi, saya memindahkan dana dari rekening bersama ke rekening pribadi yang Raka tidak ketahui keberadaannya. Saya melakukannya pelan-pelan, dalam jumlah yang tidak mencurigakan. Persis seperti cara seorang akuntan menyembunyikan angka di antara ribuan baris pembukuan. Saya tidak mencuri, saya hanya memindahkan apa yang memang sebagian besar berasal dari keringat saya sendiri ke tempat yang aman. Bukti ketujuh adalah yang paling menghancurkan. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Raka keluar ke teras untuk menelpon. Saya mengikutinya diam-diam, berdiri di balik tirai, dengan ponsel di tangan, merekam. Suaranya jelas terdengar. "Sabar, Maya, sebentar lagi."
Begitu apartemen itu beres, aku ceraikan Anindya. Dia perempuan bodoh yang gak tahu apa-apa soal uang. Semua aset gampang aku ambil. Dia cuma bisa ngitung, tapi gak bisa main strategi, kata Raka. Lalu tertawa kecil. Saya berdiri di balik tirai itu, dengan tangan yang sangat stabil memegang ponsel. Tidak ada lagi air mata, hanya ada satu kata di kepala saya. Terima kasih, Raka. Sudah merekam pengakuanmu sendiri. Rekaman itu menjadi bukti nomor 7, yang paling berharga dari semuanya. Lalu tibalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Pagi itu, Raka memberi saya sebuket bunga dan kotak perhiasan. Ia memeluk saya dan berkata, "Selamat ulang tahun pernikahan. Sayang, Terima kasih. Sudah jadi istri terbaik selama ini." saya tersenyum Dan menerima pelukannya. Saya tahu bunga itu hanyalah panggung. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja menelpon Maya, membahas tanggal pengajuan cerai. Bukti ke-8 terekam rapi di folder saya. Saya membalas pelukannya. Lalu saya berbisik, "Terima kasih, Mas. Hari ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan." Ia mengira itu kalimat cinta. Padahal itu adalah aba-aba. Karena malam itu juga, semua jaring yang saya tenun selama berbulan-bulan akan saya tarik sekaligus. Saya juga menemui Sekar, sahabat yang mengirim foto malam itu. Kami bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor, di sudut kota yang sepi. Sekar memeluk saya begitu melihat saya. Mata Niwan berkaca-kaca. "Nin, aku minta maaf harus jadi orang yang ngasih tahu kamu," katanya. Saya menggenggam tangannya. "Tidak, Sekar. Justru kamu menyelamatkan aku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih jadi perempuan bodoh yang menunggu di pinggir jalan." Sekar lalu menceritakan lebih banyak. Ternyata, malam itu bukan kali pertama ia melihat mereka. Sudah beberapa kali ia memergoki Raka dan Maya di tempat yang sama. Tapi ia ragu, takut salah orang. Sampai akhirnya malam itu ia yakin dan memberanikan diri mengirim foto. Sekar bahkan masih menyimpan beberapa foto lain dari malam-malam sebelumnya. Ia mengirimkan semuanya kepada saya. Bukti saya bertambah, semakin kuat, semakin tak terbantahkan. Pernah satu kali, saya hampir tertangkap basah. Suatu malam, saya sedang memotret layar ponsel Raka yang ia tinggalkan di meja saat mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka lebih cepat dari yang saya kira. Raka keluar dan melihat saya berdiri dekat mejanya. Jantung saya berhenti sesaat. Tapi saya seorang akuntan. Saya terbiasa tetap tenang saat angka-angka tidak sesuai. Saya mengangkat ponsel saya sendiri, bukan ponselnya, dan berkata santai, "Mas, aku baru sadar tagihan listrik bulan ini naik. Aku lagi cek aplikasi pembayaran." Raka mengangguk. Percaya begitu saja, lalu kembali sibuk dengan handuknya. Saya menghela napas pelan. Sedikit lagi, semuanya bisa runtuh sebelum waktunya. Sejak itu, saya semakin berhati-hati. Saya tidak pernah lagi gegabah. Saya juga diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Sertifikat rumah, buku tabungan, polis asuransi, semua surat berharga. Saya pindahkan ke kotak penyimpanan di bank atas nama saya sendiri. Saya tidak ingin saat semuanya pecah nanti, Raka punya kesempatan untuk menyembunyikan atau merusak satu pun bukti kepemilikan. Setiap langkah saya perhitungkan seperti seorang ahli strategi yang menyusun langkah catur. Raka mengira ia sedang bermain. Padahal ia bahkan tidak tahu bahwa papan caturnya sudah lama berpindah ke tangan saya. Selama berminggu-minggu menjalani peran ganda itu, ada banyak malam ketika saya hampir tidak sanggup. Tidur di samping pria yang merencanakan kehancuran saya bukan hal yang mudah. Setiap kali ia memeluk saya dalam tidur, saya menahan diri untuk tidak bangkit dan pergi. Tapi saya mengingatkan diri sendiri. Jika saya marah sekarang, jika saya menangis dan berteriak, saya hanya akan menjadi istri yang dicampakkan, yang keluar dari rumah tanpa apa-apa. Kesabaran adalah harga yang harus saya bayar untuk keadilan yang sesungguhnya. Suatu hari, ibu mertua saya menelpon. Selama ini, hubungan kami cukup baik, meski ia tinggal jauh di kampung halaman di Jawa Tengah. Ia bertanya kabar, lalu berkata, "Min, jaga Raka baik-baik. Ya,
Dia anak ibu satu-satunya. Ibu titip dia sama kamu. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Saya ingin sekali berkata bahwa anaknya yang ia titipkan itu sedang menusuk saya dari belakang. Tapi saya hanya menjawab, "Iya, Bu, Anindya akan urus semuanya dengan baik. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tidak berbohong. Saya memang akan mengurus semuanya. Hanya saja, tidak dengan cara yang ibu mertua saya bayangkan." Bukti-bukti terus saya kumpulkan dengan kesabaran seorang akuntan yang menelusuri setiap sen yang hilang. Saya menyimpan salinan rekening koran selama 6 bulan terakhir. Saya mencetak riwayat lokasi dari aplikasi yang masih tertaut di akun bersama kami, yang menunjukkan Raka berada di hotel saat ia bilang sedang di luar kota. Saya bahkan menyimpan struk-struk yang tanpa sadar ia tinggalkan di saku celana, yang setiap akhir pekan saya cuci. Restoran mahal, toko perhiasan, tiket bioskop untuk 2 orang. Di jam ketika saya sedang lembur di kantor, setiap potongan kecil itu, yang bagi orang lain mungkin tidak berarti, bagi saya adalah satu paku lagi untuk peti yang sedang saya siapkan. Saya menyusunnya berdasarkan tanggal, berdasarkan jenis. Persis seperti saya menyusun laporan keuangan tahunan. Rapi, teliti, tak terbantahkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya harus terus berpura-pura di depan Maya. Setiap pagi ia membawakan kopi. Setiap pagi saya mengucapkan terima kasih. Suatu kali ia bahkan curhat pada saya tentang seorang pria yang katanya sangat mencintainya. Pria dewasa yang sudah mapan. Ia bertanya, apakah ia harus menerima cinta itu meski pria itu sudah beristri? Saya menatapnya, perempuan yang sedang menceritakan perselingkuhannya dengan suami saya kepada saya sendiri, tanpa ia tahu. Saya menjawab dengan tenang, "Maya, cinta yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah berakhir bahagia. Cepat atau lambat, semuanya akan runtuh." Ia tertawa dan bilang, "Saya terlalu kuno." Saya hanya tersenyum. Saya tidak sedang menasihatinya. Saya sedang memberinya peringatan yang ia pilih untuk abaikan. Ada satu malam ketika saya hampir membatalkan semuanya. Malam itu, Raka pulang membawa oleh-oleh. Bersikap manis, menanyakan apakah saya lelah, memijat bahu saya. Untuk sesaat, hati kecil saya bertanya, mungkinkah ini semua salah paham? Mungkinkah saya keliru? Tapi lalu ponselnya berbunyi di meja dan layarnya menyala. Sebuah pesan dari Maya. "Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Tangan Raka cepat-cepat menyambar ponselnya. Wajahnya berubah sesaat. Lalu kembali tersenyum pada saya. "Cuma chat grup kantor." "Min," katanya. Malam itu, keraguan terakhir saya mati. Tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa. Di sela-sela semua itu, ada satu hal kecil yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Diam-diam, saya mulai menabung di rekening rahasia. Bukan hanya untuk pengaman, tapi untuk sebuah mimpi. Sejak lama, saya ingin membuka usaha catering. Saya pandai memasak. Ibu saya dulu seorang juru masak di sebuah rumah makan, dan saya mewarisi tangannya. Tapi Raka selalu menertawakan keinginan itu. Maka diam-diam, saya mulai membeli peralatan dapur, mengikuti kelas memasak daring di malam hari saat Raka tidur, dan menyusun rencana bisnis di sela-sela laporan keuangan. Jika suatu hari saya keluar dari pernikahan ini, saya tidak ingin keluar dengan tangan kosong dan jiwa yang hancur. Saya ingin keluar dengan sebuah masa depan yang sudah saya siapkan sendiri. Setiap kali rasa sakit datang, setiap kali air mata hampir tumpah, saya mengalihkannya menjadi tenaga. Saya menulis menu. Saya mencoba resep baru. Saya membayangkan ruko kecil dengan papan nama saya sendiri di atasnya. Mimpi itulah yang menjaga saya tetap waras saat dunia di sekitar saya penuh kepalsuan. Ada juga satu hal yang membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak salah bertindak. Suatu hari, saya tidak sengaja menemukan dokumen di laci meja Raka. Sebuah brosur apartemen dengan catatan tulisan tangannya di pinggir. Di sana tertulis nama Maya dan di bawahnya perhitungan kasar tentang berapa banyak aset kami yang bisa ia cairkan. Ia bahkan sudah menghitung nilai rumah Bintaro tanpa tahu bahwa rumah itu bukan miliknya. Ia sudah menghitung saldo tabungan kami tanpa tahu
bahwa saldo itu sudah lama saya pindahkan sedikit demi sedikit. Melihat angka-angka itu, ditulis dengan tangannya sendiri. Saya tidak lagi merasa marah. Saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang begitu yakin bisa merampok istrinya. Padahal, ia bahkan tidak tahu di mana letak berangkasnya. Saya menyalin brosur dan catatan itu, lalu mengembalikannya persis ke tempatnya. Bukti nomor sekian, yang menunjukkan niatnya bukan sekedar perselingkuhan, tapi rencana untuk menguras saya hingga kering. Di pengadilan nanti, niat itu akan sangat berarti. Hari pembalasan, saya pilih dengan cermat, bukan hari sembarangan. Akhir bulan, saat perusahaan tempat saya dan Maya bekerja mengadakan rapat besar tahunan, hari di mana seluruh direksi, manajer, dan staf berkumpul di ruang besar di lantai paling atas. Hari di mana Raka kebetulan diundang sebagai tamu mitra bisnis karena perusahaannya menjadi rekanan distribusi kami. Mereka semua akan hadir di satu ruangan. Raka, Maya, para atasan saya. Orang-orang yang selama ini menyaksikan Maya bersikap manis pada saya. Panggung yang sempurna. Tapi sebelum panggung itu, saya melakukan satu hal lebih dulu. Pagi sebelum rapat, saya berangkat ke bank. Dengan tenang, saya menemui petugas dan menutup rekening bersama. Memindahkan seluruh sisa saldonya ke rekening pribadi saya. Lalu saya mencabut otorisasi kartu kredit tambahan milik Raka. Satu persatu, saya memutus setiap jalur uang yang selama ini ia kira tak terbatas. Petugas bank hanya menjalankan perintah saya, karena memang sayalah pemegang sah seluruh rekening itu. Selesai dari bank, saya menuju kantor pengacara. Bularas menyerahkan map berisi gugatan cerai yang sudah didaftarkan resmi ke pengadilan agama pagi itu juga. Semuanya legal. Semuanya terkunci. Saya memasukkan map itu ke dalam tas saya, lalu berangkat ke kantor dengan perasaan setenang air danau. Rapat tahunan dimulai pukul 11. Ruangan itu penuh. Layar besar di depan menampilkan laporan kinerja perusahaan. Saya duduk di barisan tengah. Maya duduk tidak jauh, mengenakan blazer baru. Tersenyum penuh percaya diri. Raka berdiri di sisi ruangan bersama para mitra, tampan dengan setelan mahalnya. Sesekali melirik Maya dengan tatapan yang kini saya pahami artinya. Di sesi terakhir, pembawa acara membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya mengangkat tangan. Semua mata menoleh. Atasan saya tampak sedikit terkejut, karena saya bukan orang yang biasa bicara di forum. Saya berdiri. Saya berjalan ke depan dengan tenang. Saya meminta operator menghubungkan ponsel saya ke layar besar dan pengeras suara. Saya minta maaf. Ini di luar agenda rapat, kata saya. Suara saya jernih dan stabil, tapi ada sesuatu yang saya rasa perlu diketahui oleh semua orang di ruangan ini. Karena ini menyangkut integritas, dan integritas adalah hal yang paling kita junjung di perusahaan ini, bukan? Ruangan hening. Saya menekan tombol di ponsel. Sebuah rekaman suara terputar lewat pengeras suara, memenuhi seluruh ruangan. Suara Raka, jelas dan jernih, menggema. Begitu apartemen itu beres, aku ceraikan Anindya. Dia perempuan bodoh yang gak tahu apa-apa soal uang. Semua aset gampang aku ambil. Dia cuma bisa ngitung, tapi gak bisa main strategi. Lalu disusul suara tawa kecilnya. Ruangan itu langsung berubah. Bisik-bisik pecah di mana-mana. Wajah Raka memutih seperti kertas. Ia berdiri kaku di sudut ruangan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Maya di kursinya, mencengkeram meja. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini pias. Saya menatap ke arah mereka berdua. Suara yang barusan kalian dengar, kata saya pelan, adalah suara suami saya, pria yang berdiri di sana itu. Dan perempuan yang ia maksud dengan masa depan barunya ada di ruangan ini juga. Duduk di antara kalian, tersenyum manis setiap hari, sambil membawakan saya kopi. Semua kepala menoleh ke arah Maya. Maya berdiri panik. Itu bohong. Mbak Nin memfitnah saya, teriaknya. Saya tidak menaikkan suara. Saya hanya menekan tombol berikutnya di ponsel. Di layar besar, muncul tangkapan layar percakapan mereka. Pesan dari kontak sayangku, M. Foto dari malam di bar itu.
Raka memeluk pinggang Maya, satu persatu. Bukti itu terpampang di hadapan seluruh isi ruangan. Saya tidak pernah memfitnah. Maya, kata saya. Saya seorang akuntan. Saya tidak bekerja dengan perasaan. Saya bekerja dengan bukti. Dan semua yang ada di layar ini adalah bukti yang kalian buat sendiri. Tubuh Maya gemetar. Air mata mulai jatuh di pipinya, bukan air mata penyesalan, tapi air mata seseorang yang baru sadar bahwa segalanya telah runtuh. Atasan tertinggi di perusahaan yang duduk di barisan depan, berdiri dengan wajah keras. Maya, kamu ke ruangan saya setelah ini. Dan Anda, katanya menoleh ke Raka. Saya rasa kerjasama bisnis perusahaan Anda dengan kami perlu kami tinjau ulang. Saya berbalik menghadap Raka. Untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat ke matanya tanpa rasa takut. Mas, kata saya. Mengeluarkan map dari tas saya dan meletakkannya di meja terdekat. Ini surat gugatan cerai yang sudah aku daftarkan ke pengadilan pagi tadi. Kamu bilang, aku perempuan bodoh yang gampang kamu ambil semua asetnya. Coba sekarang kamu cek rekening kita. Cek kartu kreditmu. Dengan tangan gemetar, Raka mengeluarkan ponselnya. Saya melihat wajahnya, membaca layar. Saya melihat warna terakhir tersisa di wajahnya menghilang. Rekening bersama. Saldo 0. Kartu kredit ditolak. Semuanya dalam satu pagi lenyap dari genggamannya. Anin, kamu apakan semua uang kita? Suaranya bergetar. Tidak ada uang kita. Mas, jawab saya tenang. Yang ada hanya uang yang sebagian besar aku hasilkan, yang aku simpan di tempat yang aman. Rumah di Bintaro yang sering kamu pamerkan itu, sertifikatnya atas nama aku. Cicilannya dari gajiku. Kamu tidak punya apa-apa di sana. Tidak pernah punya. Raka terjatuh ke kursi. Pria yang tadi berdiri dengan dada membusung, kini hanya seonggok tubuh yang kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Di seberang ruangan, Maya ditarik keluar oleh petugas keamanan, terisak. Karir yang ia bangun dengan berdiri di pundak saya, hancur di tempat yang sama di mana ia dulu memohon kenaikan jabatan. Saya mengambil tas saya merapikan blazer saya. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, melewati Raka yang tertunduk, melewati ratusan pasang mata yang menatap saya dengan campuran kekaguman dan kengerian. Di pintu, saya berhenti sebentar. Saya tidak menoleh. Saya hanya berkata cukup keras untuk didengar Raka. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas. Aku sudah bilang, ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan. Lalu, saya melangkah keluar. Pintu tertutup di belakang saya. Di tengah keheningan ruangan itu, salah satu rekan kerja saya, seorang perempuan bernama Dita, yang dulu sering Maya rendahkan, berdiri dan bertepuk tangan pelan. Lalu, satu persatu, beberapa orang lain ikut. Bukan tepuk tangan kemeriahan, tapi tepuk tangan penghormatan untuk seorang perempuan yang memilih membela dirinya dengan martabat, bukan dengan teriakan. Saya tidak menoleh pada mereka, tapi saya mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tidak sendiri. Pak Hendra, Direktur Utama perusahaan, yang dikenal sangat menjaga integritas, berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya keras. Ia menatap Raka, lalu menatap Maya, lalu berkata dengan suara dalam yang menggema di ruangan. Perusahaan ini dibangun di atas kepercayaan. Apa yang baru saja kita saksikan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan itu. Dalam bentuk yang paling memalukan, saya tidak akan menoleransinya. Ia lalu menoleh pada saya. Bu Anindya, atas nama perusahaan, saya minta maaf bahwa hal ini terjadi pada karyawan terbaik kami. Saya hanya menundukkan kepala sopan. Saya tidak butuh permintaan maaf siapapun, tapi saya menghargainya. Maya mencoba berbicara sekali lagi. Suaranya parau di antara isak tangis. Mbak Nin, aku nggak bermaksud, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua bukti telah berbicara lebih keras dari pembelaan apapun. Petugas keamanan menggiringnya keluar, dan ruangan itu menyaksikan kejatuhan seseorang yang tadinya begitu yakin akan menang. Apa yang terjadi setelah hari itu berjalan jauh lebih cepat
dari yang saya bayangkan. Karma ternyata tidak selalu menunggu bertahun-tahun. Kadang ia datang dalam hitungan hari. Maya dipecat keesokan harinya. Perusahaan tidak butuh banyak pertimbangan. Reputasinya hancur di depan seluruh divisi. Kabar tentang apa yang terjadi di ruang rapat menyebar ke seluruh kantor sebelum jam makan siang. Tidak ada satupun rekan yang membelanya. Perempuan yang dulu ia sindir, ia rendahkan, kini menjadi orang yang ia mohon belas kasihnya. Tapi belas kasih itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, Maya menunggu saya di tempat parkir. Riasannya luntur, matanya sembab. Ia menghampiri saya sambil menangis. "Mbak Nin, tolong. Aku salah. Aku hilaf. Tolong bantu aku, Mbak. Aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya apa-apa lagi," isaknya. Mencoba menggenggam tangan saya. Saya menarik tangan saya pelan. Saya menatapnya tanpa amarah, juga tanpa belas kasih. "Maya," kata saya, 3 tahun lalu, aku yang mengajarimu segalanya. Aku yang membelamu saat kamu salah. Aku yang meminjamkan uang saat ibumu sakit. Dan kamu membalasnya dengan tidur bersama suamiku, lalu menyindirku di depan teman-teman. Sekarang kamu memintaku menolongmu lagi. Saya menghela napas. Kamu menabur apa yang sekarang kamu panen? Maya, itu bukan kekejaman aku, itu keadilan. Saya masuk ke mobil dan pergi. Di kaca spion, saya melihat Maya berlutut di aspal yang panas. Tapi hati saya tidak bergetar sedikit pun. Ada saatnya kebaikan harus berhenti, agar tidak menjadi makanan bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Raka jatuh lebih dalam lagi, tanpa rekening yang bisa ia kuras, tanpa kartu kredit, tanpa rumah. Ia mulai panik. Apartemen yang sudah ia janjikan pada Maya, yang uang mukanya ternyata ia ambil dengan berutang pada rentenir, kini menjeratnya. Ia mengira bisa melunasinya dengan menjual aset kami, tapi tidak ada aset yang menjadi miliknya. Semuanya, secara hukum, milik saya. Ia mulai menelponi saya puluhan kali sehari. Saya membiarkan ponsel berdering, sampai ia menyerah dan mengirim pesan suara. Suaranya, yang dulu selalu terdengar berwibawa, kini berubah menjadi rengekan seorang pecundang. "Amin, tolong angkat teleponnya, aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan biarkan aku begini. Aku terlilit utang. Rentenir mengejarku. Tolong kembalikan sebagian saja. Aku mohon." Begitu isi pesannya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya meneruskannya ke pengacara saya, Bularas, sebagai tambahan bukti untuk persidangan. Setiap rengekannya justru semakin memperkuat posisi saya di pengadilan. Di kantornya, skandal itu juga menghancurkan karirnya. Para mitra bisnis yang hadir di rapat tahunan menyaksikan sendiri keruntuhannya. Perusahaan tempat ia bekerja, yang citranya terganggu oleh skandal itu, memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatan manajer dalam waktu kurang dari 2 minggu. Raka jatuh dari seorang manajer terhormat menjadi pengangguran yang dikejar utang ratusan juta. Proses perceraian kami berjalan sangat cepat dengan bukti yang begitu lengkap. Hakim tidak butuh waktu lama. Raka bahkan tidak hadir di beberapa sidang karena ia sibuk bersembunyi dari para penagih utang yang mulai meneror tempat tinggalnya. Rumah di Bintaro yang sertifikatnya atas nama saya dan cicilannya dari gaji saya resmi jatuh sepenuhnya ke tangan saya setelah hakim mengetuk palu. Saya memenangkan segalanya. Hak milik rumah, seluruh tabungan, dan yang paling penting, kebebasan saya. Beberapa minggu setelah perceraian resmi, ibu mertua saya menelpon untuk terakhir kalinya. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama menangis. "Nin," katanya pelan. "Ibu baru tahu semuanya. Ibu minta maaf atas perbuatan Raka. Ibu tidak menyangka anak ibu setega itu." Saya terdiam sejenak. Lalu, saya menjawab dengan tenang, "Ibu tidak perlu minta maaf. Bukan ibu yang salah. Anindya tidak pernah membenci ibu. Tapi Anindya juga tidak bisa kembali." Ibu mertua saya menangis di seberang sana. Ia bercerita bahwa Raka sempat datang ke kampung, meminta uang. Lalu pergi lagi,
saat tahu tidak ada lagi yang bisa diperasnya. Bahkan ibunya sendiri kini ia tinggalkan. Saya menutup telepon itu dengan perasaan yang aneh. Bukan kemenangan, bukan pula kesedihan. Hanya sebuah ketenangan. Seperti seseorang yang akhirnya berhasil menutup pintu sebuah ruangan gelap dan tidak akan pernah membukanya lagi. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan yang mengubah seluruh hidup saya itu. Hari ini, saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen baru saya yang bernuansa putih bersih. Saya mengenakan setelan kerja yang elegan. Rambut saya disisir rapi. Wajah saya terlihat jauh lebih muda dan segar dibanding saat saya masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk menanggung beban pengkhianatan. Saya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah di Bintaro. Dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan kotor. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik. Sebagian uangnya saya gunakan untuk membeli apartemen ini dan sebuah ruko kecil di pusat kota. Ya, saya akhirnya membuka usaha catering yang selama ini selalu saya impikan. Dulu, Raka selalu melarangnya. Ia bilang istri seorang manajer tidak pantas berjualan makanan. Ia bilang itu memalukan. Sekarang, di ruko kecil saya itu, pesanan mulai berdatangan. Saya memasak dengan tangan saya sendiri, mengelola keuangannya dengan keahlian yang sama yang dulu saya pakai untuk menghancurkan kerajaan Raka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun di pagi hari dengan perasaan ingin hidup. Bukan sekedar bertahan. Saya juga berhenti dari kantor lama. Bukan karena malu, tapi karena saya tidak lagi membutuhkannya. Atasan saya bahkan sempat menawarkan kenaikan jabatan. Tapi saya sudah memilih jalan saya sendiri. Jalan yang sepenuhnya milik saya. Pagi ini, saat saya bersiap berangkat ke ruko, sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar ponsel saya. Judulnya membuat langkah saya terhenti sejenak. Seorang pria parubaya ditemukan babak belur, diduga dianiaya penagih utang di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Ada foto kecil yang menyertai berita itu. Meski wajahnya tertutup memar, saya mengenali kemeja biru tua lusuh yang ia kenakan. Itu adalah Raka, mantan suami saya. Pria yang dulu dengan angkuh menyebut saya perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa soal uang. Saya mematikan layar ponsel tanpa niat membaca lebih lanjut. Rasa iba sama sekali tidak terlintas di hati saya. Semua manusia pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Ia menabur pengkhianatan dan kebohongan, maka panen yang ia terima adalah kehancuran dan rasa sakit yang tak berujung. Saya melangkah ke dalam lift. Pintu besi itu menutup perlahan, memantulkan bayangan diri saya yang sedang tersenyum tenang. Saya bukan lagi perempuan bodoh yang menunggu di pinggir jalan di tengah hujan badai. Saya bukan lagi orang yang kebaikannya bisa diinjak-injak. Saya adalah seorang penyintas yang berhasil membangun kembali istananya dari puing-puing pengkhianatan. Dan saat pintu lift terbuka menyambut lobi yang terang oleh cahaya matahari pagi, saya melangkah maju dengan kepala tegak, siap menyambut dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi tempat bagi mereka yang berani mengkhianati kesetiaan saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran seorang perempuan yang disakiti bukanlah kelemahan. Kesabaran itu adalah senjata yang paling menakutkan. Jangan pernah meremehkan istri yang diam. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang paling setia menjagamu. Karena merekalah yang paling tahu di mana letak semua kelemahanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung semua beban rumah tangga, yang menjaga setiap rupiah, yang mengorbankan mimpinya sendiri, namun dianggap bodoh dan tak berarti oleh pasangannya. Jika kalian salah satu dari mereka, ketahuilah, nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang gagal menghargainya. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Pria yang merasa istrinya akan selalu ada, akan selalu memaafkan, akan selalu bisa diinjak. Mereka lupa bahwa kesetiaan, jika dikhianati terlalu jauh, bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dari kebencian. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Maya. Mereka yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari penderitaan orang lain. Mereka yang lupa
bahwa setiap tangga yang mereka panjat dengan menginjak kepala orang lain, suatu hari akan runtuh. Dan mereka akan jatuh paling dalam. Raka kini hidup dalam pelarian dari para penagih utang. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa siapapun di sisinya. Maya menghilang dari kota ini. Karirnya hancur. Namanya tercoreng. Sementara saya di ruko kecil saya. Setiap pagi memasak untuk pelanggan yang menghargai kerja saya. Dan setiap malam tidur dengan tenang di rumah yang sepenuhnya milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban selamanya, atau bangkit dan menulis ulang takdir kita sendiri. Saya memilih yang kedua. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Suara gelas pecah memenuhi ballroom hotel. Lalu suara tamparan. Pipiku terbakar, pandanganku memutih sesaat, telingaku berdenging. Yang menamparku adalah ibu mertuaku sendiri, Bu Ratmi, dengan gaun emas dan kalung berlian sewaan. Di tengah pesta peluncuran proyek paling megah keluarganya. Beraninya kamu datang ke sini, desisnya. Sudah kularang, kenapa masih nekat? Suamiku berdiri di belakangnya. Gali, pria yang 5 tahun tidur di sisiku. Dia tidak bicara. Dia hanya menunduk, lalu memalingkan wajah, seolah aku barang memalukan yang ingin segera ia buang. Adik iparku, Vanya, mengangkat ponselnya, merekam, tersenyum tipis, seperti menonton hiburan gratis. 5 tahun. 5 tahun saya menelan setiap hinaan keluarga ini dengan senyum. Dan balasannya adalah 1 tamparan di depan ratusan tamu. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Tangan saya sudah masuk ke saku blazer. Jari saya menyentuh sebuah kartu. Dan map coklat di tangan kiri saya berisi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saya tidak menangis. Saya justru mengangkat dagu. Akan saya tunjukkan pada kalian. Siapa sebenarnya menantu yang selama ini kalian injak? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini berjudul 5 tahun aku jadi pembantu di rumah sendiri. Jika kalian percaya bahwa roda kehidupan selalu berputar, tonton sampai akhir. Ambil teh hangat kalian dan mari kita mulai. Mari kita mundur ke pagi hari itu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur menyala lebih dulu daripada matahari. Nama saya Renata Saraswati. 36 tahun. Sudah 5 tahun menjadi menantu di keluarga Wibawa. Apartemen mewah di kawasan Pondok Indah ini punya dapur marmer dan peralatan paling modern. Dapur impian banyak orang. Tapi saya tidak pernah punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terikat, saya sudah 1 jam berdiri di depan talenan. Soto Betawi, perkedel kentang, empal goreng, sambal terasi, meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauk wajib 10 macam. Jika kurang 1 saja, ibu mertua akan menghela napas panjang. Saat kuah soto mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Ratmi. Ibu mertua saya, pagi-pagi sudah berisik, gumamnya tanpa salam. Beliau duduk, lalu mengendus mangkuk. Sotonya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. Kamu ini dulu diajari apa sama ibumu di kampung? Beliau bahkan belum menyentuh sendok. Kalimat balasan sudah sampai di ujung lidah saya. Tapi saya telan kembali. Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru. Sudah berisik. Tak lama, Pak Hendra keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu, ayah mertua saya hanya memakai kaos oblong di rumah. Sekarang setiap pagi, beliau berdasi. Seolah berangkat memimpin negara. Gali, suami saya, duduk dengan wajah mengantuk. Sayang, kaos kaki hitamku di mana? Laci kedua, sebelah kiri. Tanpa terima kasih, dia kembali ke kamar. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaos kaki. Belum sempat saya duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Ratmi mencicipi kuah, lalu mengernyit. Tetap saja asin, sudah saya tambah air tadi. Bu, ya sudahlah,
Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Saat itu, panggilan video masuk dari Fania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Sapanya manja. Suara Bu Ratmi langsung berubah merdu. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Mata Fania di layar melirik saya. Ada Mbak Renata juga. Hari ini tidak kerja. Santai sekali ya, akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat kerja. Oh, rajin ya. Fania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Menantu dari keluarga beraset ratusan miliar. Repot-repot kerja hanya untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Ratmi bergumam. Fania sibuk demi nama keluarga. Tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran cari recehan. Saya tidak menjawab. Saya hanya diam, menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya asisten rumah tangga tanpa gaji. Sekaligus tempat sampah emosi. Itulah peran saya. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring sambil memandang jendela. Jakarta dari lantai 28 tampak berkilau. Tapi kemewahan itu bukan milik saya. Sambil membilas piring, saya mengenang 5 tahun terakhir. Di awal pernikahan, keluarga Wibawa berbeda. Perusahaan mereka, CV, Wibawa Karya, hanya kontraktor kelas menengah. Pak Hendra dulu turun langsung ke proyek, memakai helm dan berkeringat bersama para pekerja. Bu Ratmi, ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon dan mengumpulkan kupon. Bahkan saat itu, mereka tidak hangat pada saya. Hubungan kami dingin saat Lebaran. Jika saya memasak sungguh-sungguh, mereka hanya merespon seadanya. Gale selalu mengalihkan topik setiap kali keluarga saya disebut. Tapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan merendahkan. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Berpikir suatu hari, kami akan lebih dekat. Kali juga begitu. Manisnya saat pacaran cepat memudar. Tapi dulu dia masih bertanya, sudah makan jika saya pulang lembur. Sesekali kami nonton film di akhir pekan. Lalu semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, Pak Hendra mengumumkan di meja makan, perusahaan kita dapat suntikan dana 80 miliar dari investor besar. Beliau bahkan tidak tahu uang itu dari mana. Mereka pasti melihat potensi bisnisku, katanya bangga. Tidak ada yang penasaran siapa investor anonim itu. Mereka hanya percaya itu buah kehebatan sendiri. Setelah uang masuk, keluarga ini berubah total. Bukan mengembangkan perusahaan. Mereka justru memboroskannya untuk gaya hidup. Hal pertama, pindah rumah. Dari rumah sederhana di Bekasi, kami pindah ke apartemen mewah Pondok Indah. Bu Ratmi jadi pelanggan tetap butik kelas atas. Ganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Jarinya berkilau. Cincin berlian. Pak Hendra membeli 3 keanggotaan klub golf. Dan tiap minggu mengunjungi bar mahal dengan alasan menjamu klien. Kalau mau jadi pengusaha sukses, ya harus begini, katanya. Gali mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania jadi pelanggan tetap klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Seolah itu rumah keduanya. Menu meja makan pun berubah. Daging wagyu, kepiting, abalon. Makanan yang dulu hanya muncul saat Lebaran, kini jadi menu harian. Tentu saja yang menyiapkan adalah saya. Bu Ratmi mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masaknya. Jika rasa sedikit berbeda, beliau mengomel. Buang-buang uang saja. Dan sikap mereka pada saya berubah. Renata, sampai kapan kamu kerja di hotel itu? Tanya Bu Ratmi suatu malam. Saya akan terus bekerja. Ya ampun. Menantu keluarga ratusan miliar, kerja jadi tukang bersih-bersih kamar hotel orang. Memalukan. Ibu sampai tidak berani cerita ke arisan. Carilah pekerjaan yang sesuai status keluarga kita. Saya tidak menjawab. Apapun anggapan beliau soal pekerjaan saya merasa tak perlu meluruskan. Kalaupun saya jelaskan, beliau tak akan percaya. Pak Hendra menimpali. Betul. Buat apa menantu kerja? Urus rumah tangga saja yang benar. Masakan akhir-akhir ini kurang enak. Galih tidak berkomentar. Dia hanya menonton istrinya dihina
sambil mengganti saluran televisi. Sejak hari itu, perlakuan mereka makin buruk. Bu Ratmi memanggil saya. Hei, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras. Seolah memanggil pembantu bergaji. Vania lebih parah. Dia menghela napas setiap kali saya lewat. Astaga, baju itu masih dipakai juga. Sudah berapa tahun? Nyaman dipakai. Vania, memangnya nyaman itu penting. Kita ini punya citra keluarga. Kalau keluar, dandan sedikit. Apa kata orang lihat menantu keluarga kami seperti itu? Kadang, dia sengaja menelpon temannya di depan saya. Kakak iparku itu, ya. Memang agak gimana gitu. Mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Galih selalu jadi penonton. Sayang. Sabar saja. Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Itu jawaban suami saya. Selalu. Di antara saya dan keluarganya. Dia selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya keberanian memihak siapapun. Dia hanya menutup mata dan telinga. Menghindari masalah. Mungkin dia lebih takut pada ibunya daripada pada saya. Ada satu malam yang tak akan saya lupa. Akhir pekan, sebulan sebelum acara peluncuran itu. Bu Ratmi mengundang teman-teman arisannya ke apartemen. Belasan ibu bergaun mahal memenuhi ruang tamu. Saya, seperti biasa, melayani. Menyajikan teh, kue, buah potong. Mengganti piring kotor. Tidak ada yang menganggap saya ada. Lalu salah satu tamu menumpahkan kopi di karpet. Karpet impor yang dibeli Bu Ratmi dengan harga puluhan juta. Astaga, karpetku. Bu Ratmi langsung menoleh pada saya. Renata, bersihkan sekarang. Cepat. Sebelum nodanya meresap. Saya berlutut di lantai, di tengah ruang tamu. Di depan belasan tamu, menggosok karpet dengan kain. Para ibu arisan menatap saya dari atas sambil menyeruput teh. Pembantunya rajin juga, ya. Bu Ratmi, celetuk salah satu. Bu Ratmi tersenyum. Beliau tidak meralat. Tidak mengatakan bahwa saya menantunya. Beliau membiarkan saya dianggap pembantu. Di rumah yang katanya rumah keluarga saya. Vania, yang kebetulan datang, malah menambah. Iya, untung ada dia. Lumayan, daripada bayar asisten. Lalu dia tertawa kecil bersama teman ibunya. Saya menggosok karpet itu sampai bersih. Lutut saya pegal di lantai marmer. Tapi yang lebih sakit bukan lutut saya. Yang lebih sakit adalah saat saya mengangkat wajah dan melihat Galih berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya. Lalu berbalik masuk kamar, seolah tidak melihat apa-apa. Malam itu, saat semua tamu pulang, saya mencuci piring sendirian sampai tengah malam. Bu Ratmi tidak mengucapkan satu kata terima kasih. Justru sebelum tidur, beliau berkata, lain kali kalau ada tamu, dandan yang sopan sedikit. Jangan pakai daster, memalukan. Saya hanya mengangguk. Tapi di dalam sesuatu mulai retak, pelan. Tapi pasti. Kenapa saya bertahan? Jujur, saya sendiri tidak tahu. Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka melihat ketulusan saya. Atau mungkin saya hanya tidak mau mengakui bahwa pernikahan 5 tahun ini sebuah kegagalan. Saya membilas piring terakhir. Langit mulai gelap. Sebentar lagi malam tiba. Dan keluarga ini akan berkumpul di ruang keluarga. Dan malam itu, satu kalimat Bu Ratmi menghancurkan kesabaran yang saya jaga selama 5 tahun. Setelah makan malam, Bu Ratmi tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda. Pak Hendra meletakkan korannya. Galih mengangkat wajah dari ponsel. Vania, yang tiba-tiba datang malam itu, menatap ibunya penuh harap. Wajah Bu Ratmi bersemangat. Seperti orang yang tak sabar memamerkan sesuatu. Akhirnya, ibu sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya Galih. Malas. Soal peluncuran proyek Wibawa Tower kita. Bu Ratmi tersenyum lebar. Ibu sudah sewa Grand Ballroom Hotel Senandika Raya. Hotel Senandika Raya. Mendengar nama itu, napas saya seakan berhenti. Piring di tangan saya nyaris jatuh. Saya berhasil meletakkannya, tapi jantung saya berdebar kencang. Wah,
Senandika Raya. Galih membelalak. Bukannya susah sekali dapat reservasi di sana? Tentu saja, itu hotel termewah di Jakarta. Kalau bukan di sana, tidak sesuai level keluarga kita. Bu Ratmi mengangkat dagu. Peluncuran Wibawa Tower harus megah. Para investor, relasi, bisnis, semua harus terkesan. Pak Hendra tampak puas. Memang hebat istriku. Para tamu pasti terpukau. Lalu Bu Ratmi menoleh pada saya. Tapi, Renata, kamu kerja di sana, kan? Di Hotel Senandika Raya. Jantung saya mencelos. Tatapan beliau tidak biasa. Entah bersih-bersih atau apapun. Yang jelas, kamu karyawan di sana. Saya tidak menjawab. Saya bisa menebak apa yang akan beliau katakan. Dan benar saja. Jadi begini. Bu Ratmi menatap saya lurus. Hari itu, kamu jangan datang. Apa? Ke peluncuran proyek kita. Kamu jangan datang. Dan hari itu, jangan masuk kerja juga. Suara beliau makin dingin. Bayangkan kalau di depan para investor, ada karyawan kebersihan menyapamu. Dan ketahuan kamu menantuku. Di mana muka ibu? Kalau tersebar gosip menantuku tukang pel di hotel itu, bagaimana ibu menanggung malu? Saya menggigit bibir kuat-kuat. Saya menelan paksa semua kata. Kalau menantu tidak datang ke peluncuran, sudah. Jangan banyak alasan. Potong Bu Ratmi sambil melambaikan tangan. Tanpa kamu pun, tidak ada masalah. Jujur. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga besar punya menantu yang bersih-bersih di hotel. Memalukan. Nanti ada relasi bisnis CV Wibawa Karya. Kalau mereka tahu, citra keluarga kita jadi apa? Fania ikut menimpali. Betul. Kalau Mbak Renata datang, canggung sekali. Teman-temanku juga datang. Kalau mereka tahu, kakak iparku bawa-bawa kain pel di sana. Aku taruh muka di mana? Dia melirik saya, tertawa sinis. Di rumah saja ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Ratmi mengangguk. Benar kata Fania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang, mau apa? Menyajikan makanan untuk tamu. Di mata beliau, terpancar rasa malu yang tulus terhadap saya. Setelah 5 tahun, saya tetaplah orang yang tidak pantas. Jadi hari itu, diam di rumah. Jangan keluar, nanti ketemu tetangga. Jadi bahan gosip. Kalimat itu menusuk seperti paku. Saya menatap suami saya. Kumohon, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Galih menghindari tatapan saya. Dia menggaruk leher dengan canggung, meraih remote, lalu berkata, iya, mungkin lebih baik kamu tidak datang, biar mama lebih nyaman. Kamu mengerti sajalah, istrinya dilarang datang ke acara keluarga. Dan yang bisa dia ucapkan hanyalah mengerti saja. Saya sadar, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Ratmi, jangan coba-coba mengundang ibumu. Orang tua dari desa yang kerjanya bertani itu tahu apa. Kalau datang, hanya bikin suasana canggung. Jangan panggil dia dan merusak acaraku. Saya menundukkan kepala. Bu Ratmi tidak pernah bertemu ibu saya dengan layak. Hanya saat pernikahan. Beliau menyapa sekilas. Oh, dari desa ya. Lalu berlalu. Sejak itu, setiap rencana mengunjungi ibu saya selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Baik, kata saya. Tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan. Saya membawa piring kotor ke dapur. Tangan saya gemetar saat meletakkannya di wastafel. Marah dan sedih bercampur, membuat saya sulit bernapas. Dari ruang keluarga, terdengar suara riang Bu Ratmi. Aku harus segera siapkan daftar tamu. Para direktur, relasi investor, ibu-ibu, klub golf. Saya mengeringkan tangan di celemek dan menatap jendela. 5 tahun saya bersabar. Tapi hari ini, satu kalimat mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Saya melepas celemek perlahan. Malam itu, Galih sudah mendengkur di samping saya. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, dia tidur nyenyak seolah tak terjadi apa-apa. Saya menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Saya berjalan ke ruang ganti, menutup pintu, menyalakan lampu.
Di ujung lemari, di tempat yang tak pernah dilihat siapapun di rumah ini, saya merogoh ke dalam. Sebuah sarung pakaian hitam ada di tangan saya. Saat resletingnya kubuka, muncul blazer biru tua, dijahit tangan oleh penjahit ternama. Setiap garis bahu, setiap jahitan sempurna. Pakaian ini lebih mahal daripada semua tas bermerek yang dikoleksi Bu Ratmi. Dari saku blazer, saya mengeluarkan sebuah kartu. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Di foto, saya tampak rapi dengan senyum percaya diri. Sosok yang sangat berbeda dari menantu yang tiap pagi memasak dengan celemek. Keluarga Wibawa tidak pernah bermimpi bahwa saya, yang mereka anggap petugas kebersihan, sebenarnya adalah General Manager Keuangan di hotel itu. Bukan hanya hotel. Saya memimpin seluruh keuangan grup yang menaungi jaringan hotel, mal, dan properti. Saya memulai karir sebagai staf biasa. Kini, saya pimpinan keuangan tertinggi di usia 36 tahun. Karir yang saya bangun dengan begadang menyusun laporan, mengikuti pelatihan di luar negeri, mengaudit ratusan miliar arus kas. Bukan sesuatu yang saya dapat dengan mudah. Dan ada satu hal lagi. Ibu saya, Bu Maharani, yang oleh keluarga Wibawa dihina sebagai petani tua dari desa. Sebenarnya beliau adalah pendiri sekaligus pemegang saham utama Senandika Group, konglomerat yang menaungi hotel, mal, properti, dan satu lini lagi, lengan keuangan yang menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan menengah yang dianggap berpotensi. Dibandingkan Senandika Group, CV Wibawa Karya bahkan tidak sebanding dengan debu. Tentu saja, saya tidak akan berbohong. Posisi saya memang terbantu nama ibu. Tapi, seumur hidup, ibu dikelilingi orang yang hanya mengincar uangnya. Pengkhianatan teman, pria yang mendekat karena harta, kerabat yang mengincar warisan. Karena itu, untuk pernikahan saya, beliau menyembunyikan identitasnya. Carilah pria yang mencintaimu apa adanya. Nah, bukan karena kamu putri keluarga kaya. Itu harapan ibu. Melihat keadaan saya sekarang, sepertinya harapan itu tidak terwujud. Saya mengambil ponsel dan menelpon ibu. Belum 2 kali berdering. Beliau menjawab, "Renata, ada apa malam-malam begini?" Suara ibu bukan suara nenek desa. Itu suara dalam dan berwibawa. Suara pemimpin perusahaan berpengalaman puluhan tahun. "Ibu, mertua saya akan mengadakan peluncuran Wibawa Tower di Hotel Senandika Raya." Suara ibu berhenti sejenak. di hotel kita. "Iya." Beliau menyewa Grand Ballroom. Saya menarik napas, tapi saya tidak boleh datang. Tidak boleh masuk kerja hari itu. Katanya beliau malu kalau karyawan menyapa saya dan tamu jadi tahu. Saya disuruh diam di rumah karena memalukan. Saya juga tidak boleh mengundang ibu. Katanya orang desa hanya merusak suasana. Di seberang, saya bisa merasakan napas ibu menjadi berat. Hening sejenak. Lalu ibu berkata pelan, Renata, "Apa rencanamu?" Saya menggenggam erat kartu identitas saya. 5 tahun setiap subuh saya Memasak, menahan hinaan dengan senyum. Memendam sendiri sikap acuh suami saya. Saya selalu meyakinkan diri, suatu hari akan ada perubahan. Tapi hari ini, kalimat "karena memalukan", diam saja di rumah, menghancurkan semua kesabaran saya. Saya akan masuk kerja di hari peluncuran itu. "Bu," suara saya berubah. Tidak ada lagi keraguan. Seorang general manager keuangan tidak mungkin meninggalkan acara VIP, kan? Apalagi acara yang dananya menarik untuk saya tinjau. Di seberang, terdengar tawa lirih ibu. "Bagus, memang harus begitu." Saya menatap pantulan diri di cermin. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara 5 tahun ini. "Baiklah, Renata." Suara ibu makin dalam. Ibu juga akan bersiap. Dan satu lagi, sebelum tidur, periksa kembali map coklat di brankas kantormu yang berisi laporan investor anonim CV Wibawa Karya. "Ibu rasa kamu akan butuh itu besok." Telepon ditutup. Saya terdiam. Map coklat, laporan investor anonim. Tangan saya dingin. Selama 2 tahun, saya selalu merasa ada yang janggal. 80 miliar masuk ke perusahaan kecil tanpa sumber jelas. Sebagai orang keuangan,
Naluri saya selalu terganggu. Tapi saya tidak pernah menghubungkannya dengan rumah saya sendiri sampai malam ini. Saya menggantungkan blazer di samping tempat tidur. Besok pagi, saya akan mengenakannya untuk bekerja. Akan saya tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya menantu petugas kebersihan yang selama ini mereka remehkan. Dan malam itu, mereka tidur nyenyak, tanpa tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Pagi di hari peluncuran. Keluarga Wibawa berangkat lebih awal. Bu Ratmi pergi ke salon sejak subuh. Pak Hendra dan Galih menyusul ke hotel untuk persiapan. Tidak ada yang berpamitan pada saya. Tentu saja, hari ini saya adalah orang yang tidak ada. Setelah pintu depan tertutup, saya masuk ke ruang ganti. Saya melepas celemek, mengambil blazer biru tua, mengancingkan blus satu persatu, lalu berdiri di depan cermin. Ada orang asing di sana? Bukan, ini bukan orang asing. Inilah diri saya yang sebenarnya. Renata Saraswati yang asli, yang saya sembunyikan 5 tahun. Bukan lagi menantu yang selalu menunduk dan berkata maaf. Saya duduk di meja rias. Wajah yang biasanya hanya disapu pelembab tipis, kini dilapisi riasan rapi. Saya pertegas garis mata, sapukan gincu merah terang. Warna yang pasti akan dikomentari Bu Ratmi. Menantu kok dandanannya menor. Rambut yang biasanya disanggul seadanya, hari ini ditata sempurna. Penampilan saya di cermin perlahan berubah menjadi seorang pimpinan. Terakhir, saya kalungkan kartu identitas. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Sebelum keluar, saya membuka brankas kecil di ruang ganti. Map coklat itu sudah saya pindahkan dari kantor semalam. Saya buka sekali lagi. Di dalam rekening koran, jejak audit, dan dokumen penyaluran dana investor anonim ke CV Wibawa Karya. 80 miliar. Dan 1 lembar yang membuat tangan saya berhenti. Dana itu bukan investasi murni. Itu pinjaman modal kerja bersyarat. Disalurkan melalui lengan keuangan grup. Dengan klausul jelas. Dana wajib digunakan untuk pengembangan proyek. Dilaporkan tiap kuartal dan diaudit. Tapi laporan kuartalan CV Wibawa Karya kosong. Tidak ada perkembangan proyek. Yang ada hanya jejak penarikan untuk apartemen Pondok Indah, mobil Eropa, keanggotaan golf, dan tas bermerek. Mereka memakai dana proyek untuk gaya hidup pribadi. Itu bukan sekedar boros, itu penyalahgunaan dana dan penanggung jawab audit lini keuangan grup. Yang seharusnya meninjau ini sejak awal adalah saya. Saya tidak pernah tahu nama investor anonim itu adalah grup tempat saya bekerja. Karena penyalurannya lewat entitas terpisah. Dan nama CV Wibawa Karya tidak pernah disebut di rumah dengan istilah resmi. Ibu sebagai pemilik pasti tahu sejak awal. Beliau membiarkan saya menemukannya sendiri. Saya tutup map itu. Saya melangkah keluar tanpa menoleh. Saya naik taksi menuju Hotel Senandika Raya. Biasanya saya naik transportasi umum, tapi hari ini berbeda. Bangunan 52 lantai itu menjulang menembus langit. Dinding kacanya memantulkan matahari pagi. Di dalam sana, peluncuran proyek Bu Ratmi akan segera dimulai. Dan saya akan ada di sana dengan penampilan yang tidak pernah beliau inginkan. Taksi berhenti di lobi utama. Begitu saya turun, seorang petugas pintu yang mengenali saya langsung membungkuk. Selamat pagi, Bu General Manager. Selamat pagi. Saya mengangguk ringan, melangkah ke pintu putar. Hak sepatu saya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara tegas. Saya menyukai suara ini. Sangat berbeda dari suara sandal yang saya pakai dengan celemek. Begitu masuk lobi, suasananya berubah. Cahaya lembut, aroma mewah. Ini wilayah saya. 5 tahun saya tertekan di rumah mertua, tapi tidak di sini. Bu General Manager, seorang staf resepsionis berlari menghampiri. Staf lain menghentikan pekerjaan dan menunduk hormat. Selamat pagi. Bu, selamat pagi. Saya menjawab dengan senyum tenang. Bagaimana persiapan Grand Ballroom hari ini? Siap. Bu, semua sesuai jadwal. Tim catering sudah siaga. Bagus. Saya melintasi lobi. Para staf berbaris memberi salam. Pak Budi dari tim manajemen menghampiri hati-hati. Hari ini Ibu mengawasi langsung. Tentu.
Ini acara VIP dan kebetulan saya menatapnya tenang. Ini peluncuran proyek keluarga mertua saya. Mata Pak Budi membelalak. Jadi, atur jalur saya agar tidak berpapasan dengan tamu dulu. Saya ingin mengamati dan tolong siapkan tim audit internal untuk siaga. Saya akan butuh mereka siang ini. Siap. Bu, Pak Budi membungkuk. Saya naik lift khusus. Ponsel saya berdering. Dari Ibu. Renata. Ibu sudah sampai, bisa ke ruang direktur utama. Saya berbalik arah. Naik lift pimpinan ke lantai teratas. Pintu terbuka, menampilkan koridor luas. Di ujungnya, pintu bertuliskan ruang direktur utama. Saya menarik napas, membuka pintu. Sudah datang, putriku. Ibu berdiri di dekat jendela, menoleh, tersenyum. Napas saya tertahan. Penampilan beliau jauh berbeda dari yang biasa saya lihat di desa. Sepatu bot karet berganti sepatu kulit mengkilap. Celana sederhana berganti setelan abu-abu tua. Rambutnya yang memutih ditata rapi. Di pergelangan tangannya, jam tangan yang belum pernah saya lihat. Wajahnya yang sedikit terbakar matahari masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Inilah ibu saya yang sebenarnya, pendiri Senandika Group. Ibu, saya tidak tahu ibu datang langsung. Tentu saja ibu datang. Ibu ingin melihat wajah putri ibu. Beliau memandang Jakarta dari jendela. Di bawah, orang-orang bergerak seperti semut. Acaranya mulai jam 11. Iya, Bu. Ibu menatap saya. Semalam, setelah mendengar ceritamu, ibu tidak bisa tidur. Ibu, saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Hal seperti itu tidak boleh dibiasakan. Beliau menggenggam tangan saya. Tangannya kasar, tapi hangat. Renata, putriku, kamu sudah banyak menderita. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu seberapa besar kesabaranmu. Tenggorokan saya tercekat. Dihina seperti apapun di rumah mertua, saya tidak pernah menangis. Tapi di depan ibu, kenapa saya jadi begitu lemah? Hari ini, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bertindaklah percaya diri sebagai general manager. Lakukan tugasmu. Baik, Bu. Dan kamu sudah melihat isi map itu. Saya mengangguk. Mereka memakai dana proyek untuk kemewahan pribadi. Laporan kuartalan kosong. Ini penyalahgunaan dana modal kerja bersyarat. Benar. Sorot mata ibu menajam. Selama 2 tahun, ibu membiarkannya. Ibu ingin tahu sejauh mana mereka melangkah. Hari ini, sebagai pemilik dana, kita berhak meminta pertanggungjawaban. Dan sebagai penanggung jawab audit, kamu yang berwenang membekukan penyaluran berikutnya, termasuk dana peluncuran ini, yang ternyata juga ditarik dari pos proyek. Saya menatap ibu. Dana acara ini ditarik dari modal proyek. Tahap ketiga, 3 miliar untuk sewa ballroom, catering, dan pesta. Bukan untuk membangun apapun. Ibu tersenyum tipis, hangat, namun penuh ketegasan. Berikan pelayanan terbaik untuk keluarga mertuamu. Renata, makanan, minuman, semua jangan ada yang kurang. Biarkan mereka menikmati waktu terbaik mereka. Setidaknya untuk hari ini. Ibu, apa yang ibu rencanakan? Bukan apa-apa, beliau melambaikan tangan. Ibu hanya ingin hari ini berjalan sampai puncaknya. Sekarang, pergilah. Kamu pasti sibuk. Saya menunduk dan keluar. Di koridor, saya terus menoleh ke belakang. Saya yakin ibu merencanakan sesuatu. Setidaknya, untuk hari ini. Kenapa kalimat itu begitu mengganggu? Saya mengambil radio dan menghubungi tim manajemen. Acara Grand Ballroom. Persiapan sudah sempurna. Layani tamu dengan standar tertinggi hari ini. Tepat pukul 11. Pintu Grand Ballroom terbuka. Saya berdiri di balik tilar, mengamati. Para tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu bergaun mewah, bapak-bapak berjas. Mereka saling menyapa dan sang bintang utama muncul. Bu Ratmi, dengan kalung mutiara dan gaun emas. Tubuhnya dihiasi perhiasan seolah berteriak, "Lihat aku!" Wah, Bu Ratmi. Tempatnya
bagus sekali, puji seorang tamu. Bu Ratmi mengangkat bahu. Galih yang pesankan. Hal seperti ini mudah bagi keluarga kami. CV Wibawa Karya sedang naik daun. Tapi Senandika Raya kan mahal sekali. Tidak usah pikirkan itu. Uang harus dinikmati. Untuk peluncuran proyek kami, harus yang terbaik. Bu Ratmi tertawa. Para tamu menatap iri. Saya tersenyum tipis dari balik pilar. Uang yang harus dinikmati itu. Bu, itu dana proyek yang seharusnya membangun gedung. Tapi menantunya mana? Kok tidak kelihatan? Tanya seorang tamu. Ekspresi Bu Ratmi sedikit menegang, lalu cepat berubah jadi senyum. Oh, menantuku sedang sibuk. Bisnis besar seperti kami, seluruh keluarga harus bekerja keras. Bohongnya lancar sekali. Padahal pada saya, beliau bilang harus diam di rumah karena memalukan. Pada tamu, beliau bilang, saya sibuk berbisnis. Saya mengangkat radio dan berbisik. Tim perjamuan mulai layanan sampahnya di meja utama. Tak lama, para pelayan membawa nampan ke meja Bu Ratmi. Beliau menerima gelasnya dengan ekspresi puas. Saya bergumam, nikmati sepuasnya. Bu, setidaknya untuk hari ini. Acara berjalan lancar. Sambutan. Lagu. Ucapan selamat. Gali duduk bersama teman kuliahnya. Gali, hebat kamu sekarang. Perusahaan ayahmu sukses besar. Biasa saja. Galih pura-pura merendah, tapi sudut bibirnya terangkat. Istrimu mana? Masa acara penting datang sendiri? Oh, istriku sibuk. Zaman sekarang, istri juga bekerja. Saya mendengar semuanya dari balik pilar. Lalu, saya melangkah keluar. Pak Hendra naik ke panggung untuk pidato peluncuran. Hadirin yang terhormat, hari ini kami meluncurkan proyek kebanggaan kami, Wibawa Tower, sebuah mahakarya yang didukung kepercayaan investor besar. Saat itulah lampu ballroom meredup sejenak. Layar besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan desain gedung, justru menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah dokumen, rekening koran, jejak penarikan dana. Pak Hendra terdiam di mikrofon. Apa ini? Teknisi, ganti slide-nya. Tapi slide tidak berganti, karena yang mengendalikan sistem audiovisual ballroom ini adalah pihak hotel. Dan general manager keuangan hotel ini baru saja memberi satu instruksi. Saya melangkah dari balik pilar, berjalan ke tengah ballroom. Hak sepatu saya beradu dengan marmer. Tok, tok, tok. Para tamu menoleh. Bu Ratmi, yang sedang tertawa, membeku saat melihat saya. Renata, suaranya tercekat. Kenapa kamu? Selamat siang. Hadirin, suara saya tenang, menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renata Saraswati, General Manager Keuangan Senandika Raya Group. Selamat datang di hotel kami. Hening. Lalu bisik-bisik mulai menyebar. General Manager, bukannya itu menantu Bu Ratmi? Wajah Bu Ratmi memucat. Kamu, apa-apaan ini? Sudah kularang datang. Galih berdiri dari kursinya. Mulutnya terbuka tanpa suara. Fania menjatuhkan gelasnya. Dan saat itulah tamparan itu datang. Bu Ratmi, dalam panik dan malu, mengayunkan tangannya ke pipi saya di depan ratusan tamu. Suara tamparan menggema. Gelas pecah saat seseorang menyenggol meja. Pipi saya terbakar, tapi saya tidak goyah. Saya menegakkan kepala. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Pergi sekarang juga, jerit Bu Ratmi. Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi. Gali hanya berdiri. Diameter. Lalu, anehnya, tersenyum kecil. Seolah berkata, rasakan. Fania mengangkat ponsel, merekam. Seolah menonton pertunjukan. 5 tahun. Dan balasannya, 1 tamparan di depan semua orang. Saya memasukkan tangan ke saku blazer. Mata Bu Ratmi mengikuti gerakan saya. Apa itu? Desisnya. Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya mengangkat map coklat di tangan kiri saya. Bu Ratmi. Pak Hendra, sebelum kalian mengusir saya, kata saya pelan, ada baiknya hadirin tahu dari mana dana peluncuran megah ini berasal. Apa maksudmu? Pak Hendra masih di panggung. Suaranya gemetar. Dana itu dari investor kami. Benar.
Investor anonim 80 miliar 2 tahun lalu. Saya berjalan pelan menuju panggung. Pak Hendra, apakah Bapak pernah penasaran siapa investor itu? Pak Hendra terdiam. Saya akan jawab. Dana itu disalurkan oleh lengan keuangan Senandika Group. Grup tempat saya bekerja. Grup yang dimiliki oleh ibu saya. Bisik-bisik di ballroom berubah jadi keriuhan. Bu Ratmi mencengkeram meja. Bohong. Ibumu petani dari desa. Saat itulah pintu utama ballroom terbuka. Seorang perempuan parubaya melangkah masuk dengan setelan abu-abu dan langkah tenang yang membuat seluruh ruangan terdiam. 2 orang berjas gelap mengikuti di belakang. Para tamu yang mengenali wajahnya mulai berbisik. Kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Bukankah itu Bu Maharani? Pendiri Senandika Group. Ibu berjalan ke tengah ruangan, berhenti di samping saya. Beliau menatap Bu Ratmi dengan tenang. Selamat siang, saya Maharani, ibu dari Renata. Suaranya jernih dan berwibawa. Petani dari desa, kalau itu yang Anda ingat. Wajah Bu Ratmi berubah pucat pasi. Pak Hendra hampir terjatuh dari panggung. Galih membeku. Wajahnya kehilangan warna. Bu Maharani. Bu Ratmi tergagap, mencoba tersenyum. Saya tidak tahu. Ini pasti kesalahpahaman. Renata menantu kesayangan saya. Kesayangan. Saya memotong. Saya membuka map coklat dan menyerahkan 1 lembar pada tim audit yang sudah berdiri di sisi panggung. Tampilkan di layar. Layar besar menampilkan rincian. 1 persatu. Hadirin. Dana 80 miliar itu bukan hadiah. Itu pinjaman modal kerja bersyarat dengan klausul jelas. Wajib digunakan untuk pengembangan proyek, dilaporkan setiap kuartal, dan diaudit. Mari kita lihat bagaimana dana itu digunakan. Slide berganti. Apartemen mewah Pondok Indah, 12 miliar. Dibeli dari pos dana proyek. Berganti lagi. 3 sedan Eropa, 4 miliar. Keanggotaan klub golf, 1,5 miliar. Tas, perhiasan, mantel. Tercatat 7 miliar dalam 2 tahun. Klinik kecantikan, 2 miliar. Setiap angka membuat para tamu menahan napas. Relasi bisnis CV Wibawa Karya yang hadir mulai saling pandang dengan wajah keras. Dan acara peluncuran hari ini, saya menatap Bu Ratmi lurus. Sewa ballroom, catering. Pesta, 3 miliar. Ditarik dari modal proyek tahap ketiga. Bukan untuk membangun Wibawa Tower. Untuk pesta ulang tahun kemewahan. Itu hak kami. Pak Hendra berteriak, itu uang perusahaan kami. Bukan, Pakistan, suara ibu dingin. Itu uang yang dipinjamkan dengan syarat. Dan setiap rupiah yang Anda pakai di luar peruntukan adalah penyalahgunaan dana. Laporan kuartalan Anda kosong selama 2 tahun. Tidak ada proyek yang dibangun. Wibawa Tower yang Anda luncurkan hari ini bahkan belum punya izin pembangunan. Saya sudah memeriksanya pagi ini. Keriuhan meledak. Para investor dan relasi bisnis berdiri. Beberapa langsung mengangkat telepon. Reputasi CV Wibawa Karya runtuh dalam hitungan menit. Di depan mata semua orang yang seharusnya terkesan. Sebagai penanggung jawab audit lini keuangan grup, kata saya, dengan ini, saya membekukan seluruh penyaluran dana ke CV Wibawa Karya, terhitung sejak hari ini. Tim hukum kami akan menghubungi Anda untuk proses pengembalian dana yang disalahgunakan. Dan untuk acara hari ini, saya menoleh ke Pak Budi. Tagihan acara ini tidak lagi dibebankan ke pos investor. Akan ditagihkan langsung ke rekening pribadi keluarga Wibawa. Tolong siapkan invoice-nya. Bu Ratmi terhuyung. Gaun emasnya, perhiasannya. Semua kemewahan yang ia banggakan kini terasa seperti olok-olok atas dirinya sendiri. Renata, suara Galih akhirnya keluar. Gemetar. Sayang, tunggu. Kita bisa bicara. Kamu istriku, saya menatapnya. Pria yang 5 tahun saya layani, yang tersenyum saat ibunya menampar saya. Galih, saat ibumu menampar saya tadi, kamu tersenyum. Saya melihatnya, dia terdiam. Selama 5 tahun,
Setiap kali keluargamu menghina saya, kamu hanya menyuruh saya bersabar. Setiap kali saya memohon kamu membela saya, kamu memilih diam. Kamu bukan tidak bisa memihak, kamu memilih untuk tidak pernah memihak saya. Suara saya tenang, tanpa amarah. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam padamu, Gali. Saya datang untuk berhenti menunggu seorang pria yang tidak pernah datang. Saya mengeluarkan amplop dari dalam map. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan semalam. Tim hukum saya akan mengurus sisanya. Kamu akan mendapat apa yang menjadi hakmu menurut hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Vanya, yang sedari tadi merekam, kini menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat. Mbak Renata, aku cuma bercanda waktu itu. Vanya, saya menatapnya. Kamu pernah bilang pada temanmu bahwa level keluargaku beda. Kamu benar. Memang beda, hanya saja arahnya tidak seperti yang kamu kira. Ibu meletakkan tangan di bahu saya. Cukup. Renata, mereka sudah mengerti. Beliau menoleh ke seluruh ruangan. Suaranya tenang, namun final. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keributan ini. Pesta tetap boleh dilanjutkan. Hotel kami akan tetap melayani kalian dengan terbaik, seperti biasa. Lalu pandangannya jatuh pada Bu Ratmi. Hanya saja, mulai detik ini, tagihannya bukan lagi urusan kami. Bu Ratmi jatuh terduduk di kursinya. Para tamu yang tadi mengaguminya, kini berbisik dan beranjak pergi satu persatu. Relasi bisnis yang tadi memuji keluarga yang naik daun, kini menjauh, seolah dari kapal yang tenggelam. Saya berbalik. Pipi saya masih terasa panas bekas tamparan, tapi langkah saya ringan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Di pintu ballroom, saya berhenti sejenak dan menoleh, bukan untuk menikmati keruntuhan mereka, hanya untuk memastikan babak itu benar-benar selesai. Lalu, saya melangkah keluar bersama ibu saya di lobi. Sinar matahari sore menembus dinding kaca. Ibu dan saya duduk di lounge eksekutif lantai atas, menghadap kota Jakarta yang membentang di bawah. Pipimu, kata ibu, menyentuh wajah saya dengan lembut. Masih sakit? Tidak apa-apa, Bu. Justru rasanya lega. Ibu tersenyum. Ibu minta maaf. Renata. Ibu menyembunyikan identitas demi melindungimu dari orang-orang yang hanya mengincar harta. Tapi ibu tidak menyangka, itu malah membuatmu menderita selama 5 tahun. Bukan salah ibu. Saya menggeleng. Saya yang terlalu lama bertahan. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata ada orang yang membaca kesabaran sebagai kelemahan. Itu pelajaran yang mahal. Ibu menggenggam tangan saya. Tapi kamu sudah belajar dan kamu berhenti di waktu yang tepat. Saya menatap keluar jendela. Di bawah sana, para tamu mulai meninggalkan hotel. Mobil-mobil mewah keluar dari pelataran. Pesta yang seharusnya jadi puncak kebanggaan keluarga Wibawa berakhir menjadi puncak keruntuhan mereka. 3 hari kemudian, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kalangan bisnis. CV Wibawa Karya kehilangan semua relasi. Bank menarik fasilitas kredit mereka. Proyek Wibawa Tower yang tidak pernah punya izin dibatalkan sebelum sempat dimulai. Tim hukum kami memproses pengembalian dana. Apartemen Pondok Indah disita untuk menutup sebagian kewajiban. Mobil-mobil Eropa dijual. Perhiasan dan tas bermerek Bu Ratmi yang dibeli dari uang pinjaman ikut dilelang. Keluarga Wibawa kembali ke rumah sederhana di Bekasi. Rumah yang dulu mereka tinggalkan dengan bangga. Saya mendengar kabar mereka dari pengacara. Bu Ratmi tidak lagi pergi ke salon atau arisan. Pak Hendra, yang dulu berdasi setiap pagi, kembali mencari pekerjaan sebagai pengawas proyek kecil. Vanya, yang dulu rutin ke klinik kecantikan, kini tinggal di kamar sempit dan jarang keluar. Dan Gali, proses perceraian kami berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin dia tahu tidak ada yang bisa ia perjuangkan. Dia mendapat bagian yang menjadi haknya menurut hukum, tidak lebih. Di hari penandatanganan terakhir, dia mencoba bicara pada saya. Renata, andai aku tahu siapa kamu sebenarnya. Saya menatapnya. Itu masalahnya, Gali. Kamu seharusnya membela saya,
Bukan karena aku kaya, tapi karena aku istrimu. Kamu tidak pernah tahu nilai itu. Dan itu bukan kesalahanku. Saya berdiri, menandatangani lembar terakhir, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, saya mengunjungi ibu di desa. Beliau memang masih senang berkebun, memakai sepatu bot karet, merawat tanaman di pekarangan. Bagi beliau, itu cara menikmati masa tua, jauh dari hiruk-pikuk yang selama puluhan tahun mengelilinginya. Kami duduk di teras, menikmati ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan ibu. Sederhana, hangat. Bukan wagyu, bukan abalon. Tapi ini makanan yang membuat saya merasa benar-benar di rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Renata, kata ibu, apa rencanamu sekarang? Saya akan terus bekerja, Bu. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Hanya karena saya menyukainya. Karena itu, milik saya, yang saya bangun sendiri. Ibu mengangguk, tersenyum bangga. Bagus. Itu putri ibu. Sore itu, angin desa berhembus pelan. Saya menatap ladang hijau di kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ringan sepenuhnya. 5 tahun saya menunduk di rumah yang bukan rumah saya. Tapi sekarang, saya berdiri tegak. Bukan karena identitas ibu, bukan karena jabatan saya, tapi karena saya akhirnya berhenti memohon untuk diterima oleh orang yang tidak pernah menghargai saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau pekerjaannya. Dan jangan pernah meremehkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah orang yang sedang memilih kapan harus berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang bangun setiap subuh, melayani keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga, yang menelan hinaan demi sebuah harapan bahwa suatu hari mereka akan diterima. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Penerimaan tidak datang dari mengecilkan diri. Harga diri kalian bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan demi dicintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Galih yang memilih diam demi kenyamanan diri sendiri, yang mengira netralitas adalah kebijaksanaan, padahal itu hanya pengkhianatan yang pelan. Membela pasangan bukan soal benar atau salah. Itu soal keberanian untuk berdiri di sisi orang yang berjanji kau lindungi. Dan ada pula para mertua seperti Bu Ratmi yang takut kehilangan citra lebih daripada takut kehilangan keluarga, yang mengukur manusia dengan harta dan lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang menentukan nasibmu esok hari. Keluarga Wibawa kini hidup sederhana di Bekasi. Galih masih sendiri. Fania jarang terlihat. Dan saya bangkit berdiri di atas kaki saya sendiri. Dengan ibu yang selalu ada di sisi saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penghinaan. Atau memilih berdiri dan pergi. Saya memilih yang kedua. Meski terlambat 5 tahun. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian yang sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.